Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ahlul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tafsir muyassar yang sudah sampai ke surat Ali Imran, dan kita akan lanjutkan dengan subtema larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ali Imran ayat 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang di luar kalangan agama kalian sebagai teman kepercayaan kalian. Janganlah kalian menjadikan orang-orang yang di luar kalangan atau agama kalian sebagai teman kepercayaan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Mereka senang bila kalian kesusahan. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut atau omongan mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian mengerti. Penjelasan ayat ini: wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, janganlah kalian mengangkat orang-orang kafir sebagai orang-orang yang kalian berikan loyalitas selain kaum mukminin. Janganlah kalian mengangkat orang-orang kafir sebagai orang-orang yang kalian berikan loyalitas selain kaum mukminin, yang kalian bocorkan kepada mereka rahasia-rahasia kalian. Orang-orang itu tidak pernah kendur semangat untuk merusak keadaan kalian, dan mereka amat senang dengan keburukan dan kekalahan yang menimpa kalian. Dan sesungguhnya besarnya kebencian mereka sudah tampak dalam bahasa lisan mereka, dan apa yang dirahasiakan hati-hati mereka berupa api permusuhan lebih besar dan lebih parah. Dan Allah sudah menjelaskan kepada kalian bukti-bukti nyata dan hujah-hujah agar kalian memperoleh nasihat dan bersikap waspada bila kalian memang orang-orang yang memahami nasihat-nasihat, perintah dan larangan Allah. Ayat selanjutnya: ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur. Ayat 119. Beginilah kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa dengan kalian, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepada kalian. Katakanlah, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Qul mutu bi ghaidhikum, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Penjelasan ayat: itulah dalil atau bukti nyata yang menunjukkan kesalahan kalian dalam mencintai mereka. Kalian mencintai dan berbuat baik kepada mereka, sedang mereka itu tidaklah mencintai kalian, dan justru mereka menyimpan rasa permusuhan dan kebencian terhadap kalian. Kalian mengimani semua kitab-kitab suci yang diturunkan, termasuk kitab suci mereka, sedangkan mereka tidak mengimani kitab suci kalian. Maka bagaimana pantas kalian menyukai mereka? Apabila berjumpa dengan kalian, mereka berkata dengan segala kemunafikan mereka, kami beriman dan membenarkan. Apabila mereka saling menyendiri dengan sebagian yang lain, mereka tampak dari
maka tampak dari mereka kegelisahan dan kesedihan, lalu mereka pun menggigit ujung-ujung jemari mereka karena kebencian, disebabkan mereka melihat keakraban kaum muslimin dan kepaduan persatuan mereka, kekokohan Islam dan kehinaan mereka dengan Islam. Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada mereka, matilah kalian dengan kegelisahan dan kesedihan kalian. Qul mutu bighaidhikum. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati sanubari kalian dan akan memberikan balasan kepada masing-masing orang terhadap apa yang mereka usahakan, yang baik ataupun yang buruk. Ya. Dua ayat ini Ahlul Quran yang dirahmati Allah menjelaskan kepada kita ya tentang sikap objektif yang harus dikedepankan ya. Ketika seseorang secara keimanan tentu saja berbeda, maka objektifnya apa? Ya. Tentu saja tidak memberikan seluruh loyalitas ya dan kepercayaan itu secara full. Kenapa? Karena secara keimanan berbeda. Bukan artinya tetapi ini bahwa dalam interaksi ya secara muamalah insaniyah, interaksi sebagai sesama manusia, kita sama sekali tidak melakukan interaksi itu ya. Interaksi sebagaimana dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lainnya ya, tidak dilarang kita untuk berbuat kebajikan, bermuamalah sebagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang ahlul kitab ya, atau non muslim secara umum, bahkan sampai muamalah maliyah ya, Rasul membeli ya, dari orang-orang Yahudi dan Rasul berinteraksi secara dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang dilarang adalah loyalitas secara secara full ya, dan juga memberikan kepercayaan secara tanpa batas begitu. Jadi dalam hal-hal apa kita berinteraksi, kita percaya ya. Dalam hal-hal apa yang tidak kita percayai ya. Tentu saja yang akan bertolak belakang dengan ayat ini ketika justru seorang muslim ya dengan orang-orang Yahudi mereka saling berkasih sayang ya, memberikan pertolongan, memberikan penguatan ya, saling membantu, membuat kerjasama strategis dan kerjasama yang sangat banyak. Sementara dengan kaum muslimin, kaum mukminin ya, yang tampak dari statement mereka, dari kebiasaan tradisi mereka, dari akhlak mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang mukmin, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Waliyadzubillah. Ini adalah ayat menjadi panduan bagi kita ya, bagaimana dalam memberikan loyalitas, menjalin kerjasama, kasih sayang, kecintaan ya. Prioritas pertama dari seorang muslim adalah ya dengan muslim yang lainnya, dengan mukmin yang lainnya ya. Selanjutnya adalah dengan saudara-saudara kita di beda agama, saudara-saudara kita di beda kepercayaan dan keimanan. Jangan dibalik-balik ya. Ketika dibalik-balik yang terjadi adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Para ahlul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian tafsir muyassar kita surat Ali Imran ayat 118, 119, dan bagi yang ingin terus ya memperdalam kajian ringkas dari tafsir Al-Quran ini, silahkan untuk mensubscribe ya channel Hasbi Online ini agar ada pemberitahuan jika ada konten-konten terbaru. Juga jangan lupa untuk like dan bantu share agar konten-konten ini bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya saudara-saudara dan teman-teman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.